Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang. Selamat hari apa sekarang nih? Rabu. Selamat jumpa kembali dalam acara Sang Debaters. Kawan-kawan, hari ini saya tertarik membahas yang namanya takdir atau nasib ya. Mohon dibedakan takdir di dalam ajaran Kristen dengan takdir di ajaran Islam ya. Kalau di dalam ajaran Kristen, takdir itu seperti nubuatan yang sudah dirancang dulu kala dan pasti akan terjadi. Itu namanya takdir. Kalau sesuatu yang difirmankan seperti ular makanan debu tanah, itu bukan takdir tetapi hukuman. Karena hukuman Tuhan kekal, maka itu terjadi sampai kapanpun. Tolong dibedakan ya. Takdir itu belum terjadi kawan, tetapi pasti akan terjadi dan dipenuhi, itulah namanya nubuatan. Tetapi meskipun demikian, jangan kalian samakan takdir dengan nubuatan. Saya hanya bilang seperti, ya. Karena nanti kalian jadi lucu, ya. Nanti salah arti ya. Ya. Nah, kawan-kawan, jikalau kita punya takdir itu hanya berlaku untuk orang-orang suci atau ketetapan Tuhan. Itu berlaku untuk para nabi. Itu aja lah aku bilang gampangnya. Dia sudah ditakdirkan akan lahir. Dia sudah ditakdirkan akan begini begono. Tidak akan makan madu, arak dan akan makan madu saja kayak Johannes. Itu sudah ditetapkan. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan takdir ketetapan Tuhan. Tetapi untuk urusan kehidupan kita itu bukan takdir. Kenapa saya katakan bukan takdir? Karena manusia diberi yang namanya kehendak bebas. Setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon itu, maka manusia memiliki yang namanya kehendak bebas. Dia bisa menentukan nasib dirinya sendiri. Apakah dia mau ke A atau ke B? Itu bukan takdir kawan. Kalau takdir kita nggak bisa apa-apa. Apapun yang kau kerjakan pasti terjadi. Apapun yang kau kerjakan pasti terjadi. Dalam artian terjadi apa? Maksudnya misalnya Tuhan menetapkan kau miskin. Sekuat apapun kau bekerja tetap kau miskin. Kan begitu. Nah, orang-orang yang mengerti akan takdir seperti itu kawan, bukan di Kristen itu. Kalau di Kristen takdir itu sesuatu yang dinubuatkan dan akan terjadi. Itu namanya takdir Kristen. Pahami ya kawan-kawan ya? Tidak bisa meleset. Nah, itulah sebabnya tidak ada istilah pekerjaan kita merubah takdir, enggak ada itu. Kalau sampai kita bisa merubah takdir, artinya Tuhan di bawah kaki kita. Tuhan bisa kita kalahkan. Contoh dalam Alkitab yang merupakan takdir yang betul-betul dicoba dilawan. Ingat gak kalian kisah Petrus? Ketika Petrus dibilang apa? Sebelum fajar menyingsing, ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Dia berusaha melawan takdir itu kawan, ketetapan itu. Apa dia mampu? Tidak. Kemanapun dia pergi tetap dia menyangkal. Itulah takdir yang dinubuatkan dan belum terjadi ya. Nah sekarang kawan, kita jangan percaya kepada nasib lagi. Sudah nasibku begini. Selagi kau diberi kehendak bebas, kau yang menentukan nasibmu. Maka dibilang mintalah kata Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Agar nasibmu sesuai yang kau inginkan dan sesuai yang dikehendaki Tuhan. Paham gak itu? Maka si Kores bilang Yesus mengemis hanya karena Matius 7 ayat 7. Kan goblok kawan. Mintalah maka akan diberi. Itu kita meminta kepada Tuhan. Kalau kita mengemis kepada Tuhan itu bukan pengemis di dunia seperti yang di pinggir jalan itu kawan. Beda. Tolong kalian pahami ya. Kalau kaum keledai, mereka nggak paham yang begituan. Yang di otak mereka adalah bahwa mereka itu seperti robot. Mereka tidak bisa ngapa-ngapa, sudah ditetapkan begitu. Jadi mereka bekerja keras pun, misalnya dari miskin jadi kaya, ya sudah ditakdirkan kaya. Kan begitu. Nah, sekarang saya beri sebuah video. Tapi ini tidak ada maksud untuk mengungkit sidangolon ya. Sidangolon itu kesedihan. Karena ini saya dapat di Facebook ya. Ini tidak tahu saya di mana kejadiannya. Ini sangat mengerikan kawan. Anaknya bukan lagi tidur siang ini kan diracun ibunya.
Ya, sehingga anaknya nih koid bahasanya bahasa nggak tahu aku. Coba kita dengar. Pejaga paku nanai aku kasih paku anak ne. Racu kapan ngeri kapan peninu rong. Dua orang ki bapak na. Racu. Angka jabe bapak anak mana lokawi. Boleh tadi masing bapak na. Nanunti anak na bolan kaku tu manang. Mana ki mana? Wah, La ilaha illallah. Nah, ini kawan ibunya lambat. Ya, kawan-kawannya. Nah, inilah foto keluarga itu kawan ya. Nah, ini foto keluarga itu, kasihan ya. Saya nggak tahu apa isi cerita mereka. Padahal anaknya ganteng-ganteng ini ya. Emaknya cantik juga ini. Tapi untung selamat satu ya, ada anaknya ada 4 mungkin ini ya. 2 selamat, yang kecil-kecil ini nggak selamat. Atau yang laki-laki yang besar ini adalah apanya? Adik-adiknya, saya nggak tahu ya. Tapi itulah yang kejadian ya. Anak ini 2, ini maknya berujung ngolu ya. Jadi ya mereka seperti itu di apa kayak nabi pula aku bilang diracun enggak ya. Jadi kawan-kawan, menurut kalian itu takdir atau nasib? Atau bagaimana kawan? Kalau itu takdir, maka orang mati seperti itu kawan akan ke surga. Lah orang Tuhan yang menetapkan dia seperti itu, kok malah dibilang ke neraka? Kan lawak-lawak kawan. Ya. Maka dalam diskusi kemarin saya dengan si Kores, saya bilang itu. Ya kalau kau sudah ditakdirkan, tidak usah kau bergerak di rumah saja. Kau bergerak hanya untuk memenuhi unsur bahwa kau malu hidup. Tidak usah perlu kau beribadah. Karena kau sudah ditakdirkan ke neraka atau ke sorga. Ngapain beribadah kawan? Capek-capek beribadah ditentukan ke neraka. Tidak pernah beribadah ditentukan ke sorga misalnya. Jadi tidak ada guna. Tidak ada guna amal perbuatan. Tidak ada guna ngejar pahala. Kan begitu kawan. Karena sejak semula dia sudah ditakdirkan. Nah, contoh yang tadi itu. Sekarang dia sudah katakanlah mau kemana dia? Menghadap Tuhan atau menghadap hantu. Kan gitu. Dia jelas-jelas manikot. Manikot itu bunuh diri ya. Dia jelas-jelas manikot. Kalau anak-anaknya itu oke, kita bilang ke surga. Nah si ibu bagaimana? Ke neraka kalian bilang, jangan dulu. Kalau ibu itu tidak begitu, anaknya tidak masuk surga. Paham gak kalian maksudku kawan? Kalau ibu tidak melakukan hal itu, orang kan semua percaya, oh anaknya ke surga itu, dia kan tidak tahu apa-apa. Karena ibu itu yang melakukan. Makanya ibu itu menghantar anaknya ke surga. Paham ya? Pertanyaannya, apakah orang yang mengantar orang ke surga itu ke neraka? Kan jadi lawak-lawak kawan. Ngerti maksud saya? Harusnya si ibu ini lebih masuk surga. Karena jalan yang dia pilih anak-anak 2 ini ke surga. Apakah itu sudah ditakdirkan? Ya sudah, kalau kita bicara takdir. Kalau orang percaya takdir, maka itu sudah ditakdirkan. Tapi untungnya orang Kristen, jangan kalian percaya takdir. Itu kebodohan, bukan takdir. Tuhan tidak pernah memberikan kau takdir seperti itu. Enggak ada itu. Takdir dari Tuhan adalah nubuatan. Ya. Kita manusia biasa, enggak ada nubuat-nubuat sama kita. Hanya ada hukuman. Upah dosa adalah maut. Itu saja. Selebihnya apa? Ya kita bekerja sendiri dengan kita punya kehendak bebas. Pilihan kita iya atau tidak. Kehendak bebas kita inilah yang menentukan kita mau kemana. Kalau kalian percaya takdir seperti tadi itu kawan. Siapa yang membuat itu seperti itu? Katanya takdir dari Tuhan, berarti Tuhan yang membuat itu. Berarti Tuhan yang sadis. Wah cocok sekali. Dengan uraian si Triuni Slayer dan Ustadz Wafi tadi malam. Tapi saya cabut kata-kata saya. Bahwa saya katakan Ustadz Wafi itu salah satu Ustadz yang saya hormati. Karena dia berdiskusi sopan dan santun. Kemarin dia menghina Yesus kawan. Berarti Yesus binatang kata dia.
Masih ada itu. Maka saya cabut kata-kata saya itu. Hanya Pak Alif lah pendebat muslim yang patut dihargai. Sampai detik ini Alif belum pernah saya lihat di kuping saya menghujat. Maka kemarin saya ingatkan. Tolong kamu jangan menggunakan kalimat yang seperti itu. Kalau kamu menggunakan kalimat seperti itu, semua orang bisa. Kan begitu kawan. Maka saya tunjukkan buktinya. Oke, kau mengatakan kalian percaya nasib. Nah inilah kau. Nasibmu sama seperti nasib binatang. Kalau kau bilang nabimu karena binatang mati sesuai ayat itu, nabimu juga mati. Berarti nabimu binatang, aku bilang. Kan dia yang membilang, bukan aku. Dia ambil ayat itu untuk membenarkan kelakuan mereka. Nah, jadi kawan-kawan, tolong kalian pahami ya, makna takdir itu. Orang Kristen tidak mengenal takdir. Yang ada nubuatan. Kalau nubuatan sesuai bahasa Indonesia ya, orang Kristen hanya mengenal nubuatan, dinubuatkan sebelum terjadi dan itu tidak bisa ditolak oleh siapapun dan tidak bisa dilawan oleh siapapun dan terjadilah dia. Tetapi orang Kristen diberi kehendak bebas. Yang baik dari Roh Kudus, yang jahat dari iblis. Dua-duanya ada pilihan di dalam hati kita. Silakan kau pilih yang mana. Paham ya? Jangan nanti kalian gak paham kawan. Aku sudah ditakdirkan jadi orang miskin. Berarti Tuhanmu Tuhan maha jahat. Tuhan brengsek, aku bilang dari sekarang. Masa dia menciptakan kau terus kau dijadikan orang yang menderita? Maka kemarin aku ulas. Lantas bagaimana orang yang terlahir cacat? Ya, banyak di kalangan kita ini anak-anak terlahir cacat, dari cacat. Anak-anak terlahir Down syndrome. Anak-anak terlahir macam lah itu. Apakah itu bukan takdir? Bukan. Lantas apa itu? Apakah itu dosa kedua orang tuanya? Bukan. Lantas orang-orang ini adalah orang pilihan Tuhan. Hati-hati kawan. Orang-orang seperti itu lebih bermartabat dari orang seperti saya dan kau yang normal-normal. Kenapa saya katakan lebih bermartabat? Mereka itu dari bilang Tuhan apa? Agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam orang ini. Bukan dikatakan dinyatakan dalam diriku. Aku sehat, lahir dari jasmani. Ketika lahir, aku tidak pernah dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Ketika lahir ya, setelah besar aku mencari kitab suci itu, meminta dan meminta, lain lagi cerita. Paham enggak? Oh, kenapa Tuhan orang ini buta sejak lahir? Apakah karena kelakuan ayah dan ibunya? Tidak, kata Tuhan Yesus. Apakah karena dosa ayah ibunya? Tidak. Lantas kenapa? Kalian tahu apa jawaban Yesus? Agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam orang ini. Artinya, kalau kau sudah dipilih Tuhan untuk di dalam dirimu dinyatakan karunia Tuhan, itu harus kau perhatikan. Berarti dia bangga, dia orang pilihan. Nah, wah berarti itu takdir. Tidak, bedakan lagi pilihan dengan takdir. Paham gak kalau maksud pilihan? Kita dipilih Tuhan, dipilih langsung. Tetapi apakah kita bisa membelot? Bisa. Aku sendiri yang memilih kamu di antara yang 12 orang ini. Salah seorang yang adalah iblis. Selesai. Mengenai 12 murid. Jadi pahami ya kawan-kawan. Kalau kalian sudah paham ini kawan. Percayalah kalian nanti tidak akan tersesat lagi. Dan kalian tidak akan mengutuki Tuhan lagi. Kelemahannya. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu setiap mau hari-hari raya ya. Hari-hari raya besar. Pengemis terbanyak di dunia, di Indonesia. Tidak pernah dari orang Kristen, Hindu dan Buddha. Hindu saya enggak tahu ya. Buddha tak mungkin karena mereka lumayan keekonomian. Tidak pernah itu Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha. Kalau di Bali ada enggak ya? Enggak tahu, saya belum pernah ke Bali, semoga nanti ke Bali. Enggak ada itu kawan. Kalau kau melihat pengemis di pinggir jalan di tempat kami nih, tutup mata aja kau. Kalau kau bicara agama, enggak kemana agamanya itu, sama semua. Ngeri kawan. Enggak usah kau berpikir, Hindu itu enggak kan ada itu, Buddha itu Kristen, enggak ada itu. Saya sudah survei semua.
Nggak percaya kalian datang kalian ke tempatku ini, pergi kita cari semua gelandangan di situ. Pengemis-pengemis ya sorry. Kenapa mereka mengemis? Karena orang ini percaya takdir. Inilah ajaran keliru, ajaran salah. Mereka tidak mengenal ketika dia cacat, kuasa Tuhan mau dinyatakan sama dia. Mereka sudah katakan ini takdirku cacat. Maka kerjanya apa? Kalau bisa duduk-duduk dapat uang, slow-slow, santai-santai, itulah yang mereka lakukan. Bedakan dengan yang sering ditipu-tipu itu siapa yang nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, orang bule itu. Jadi motivator kawan. Gajinya besar, dia punya istri dan punya anak. Anaknya ganteng dan cantik kalau nggak salah ya. Kuasa Tuhan harus dinyatakan dalam diri orang ini. Itulah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Beda dengan para penyembah Baal. Mereka selalu menyalahkan, menimpakan kesalahan kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kami begini, ya biar sajalah. Terimalah nasib, terimalah takdir, dan takdirku begini. Akhirnya apa? Disiarkanlah ini kepada seorang, ini takdir dia loh. Maka orang pertama memberi. Wah iya enak juga kayak gini kawan, katanya kan. Udah takdirku ini ya udah. Mulailah dia begini tangan. Tidak berpikir dia supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam dia. Enggak. Dia sudah terima itu takdirnya. Maka di seluruh penjuru kota kami ini kalau kalian lihat pengemis, tak seorang pun orang Kristen. Itulah. Simbol-simbol yang dia pakai pun tidak ada simbol Kristen. Tapi simbol-simbol orang-orang yang menyatakan di dalam dirinya ada takdir. Selesai. Tidak perlu bekerja keras. Merangkak-rangkak pun di pinggir jalan dapat uang. Kan gitu. Nah ini takdir kawan. Apakah memang harus seperti itu ya? Coba nanti kalian hayati kawan. Biar kalian paham dan ya kita tidak terjerat lagi dalam yang namanya takdir dan nasib. Ya. Karena kalau kita bicara takdir dan nasib ini kawan, jangan salah-salah ya. Oke, saya mau ngajak kalian sebenarnya berdiskusi dan berdialog. Tolong tidak menyebut nama agama lain ya, karena saya sedang tidak bicara agama lain. Tapi saya sedang bicara tentang sebuah kehidupan. Apakah takdir itu ada atau tidak? Ya, saya sudah pin. Langsung masuk telepon. Sabar. Nah, kawan-kawan, itu yang harus kalian perhatikan ya. Itu sudah ada aku kasih link. Silakan kalau kalian mau masuk, silakan. Kalau kalian nggak mau masuk, saya lanjutkan bicara tentang takdir ini. Saya akan bukakan ayat-ayatnya kawan-kawan yang sebentar. Saya pernah bertemu dengan sebuah keluarga, tapi nggak usah saya sebutkan keluarga mana. Sabar ya. Saya bukakan dulu ayatnya. Ini penting kawan, biar orang Kristen itu kuat. Aku heran juga lihat si Kores kemarin. Untuk menutupi jiwa pengemis, diambillah di Eropa itu orang pengemis. Belum tentu itu orang-orang sini, bisa jadi pendatang dari negara-negara Arab, kan mirip muka-mukanya juga kayak gitu kan. Terkadang orang-orang ini cari remis. Aku suka gaya anak Batak, dia bilang apa? Cari remis. Ya mereka selalu gitu kawan, berusaha mencari remis, tapi terkadang enggak kesampaian ya. Sabar dulu. Sekarang aku share ya, stop share screen. Share, malah. Ini kan.
Sebentar. Ya. Bah. Bentar ya. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Sabar. Kok gak ada ya? Ya, silakan kawan-kawan. Bagi yang mau naik, sebelum saya mulai acara belajar Alkitabnya ya, sekarang aku masukkan ke Alkitab. Sabar ya, aku udah lupa ya ntar. Di mana kah ini? Oh ini nih, Yohanes 9, sabar ya, Yohanes 9. Saya baca dulu secara keseluruhan Yohanes 9 itu ya, biar kalian paham bagaimana, apakah orang buta itu takdir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan? Ngeri kawan. Jadi kalian jangan salah kawan-kawan. Pertanyaan ini banyak kita jumpai di lingkungan kita, di masyarakat kita. Loh kok bisa sang debater? Aku sering melihat kawan. Ada tipe-tipe orang ini yang bibirnya itu tajam, mengerikan. Jadi kalau orang celaka, itulah enaklah kau, dikutuk Tuhan kau. Sering gitu kan, kulihat di sini gitulah, ada anak-anak gadis, anak-anak perempuan, mama-mama gitu kan. Kalau misalnya orang agak celaka dikit, enak kau kan, sudah Tuhan menghukum kau, dikutuk Tuhan kau. Dosa mamaknya itu, jadi anak gitu anaknya. Kan banyak begitu kawan. Ada kawanku, lincah kali mulutnya kalau untuk bilang-bilang gitu kawan. Lihatlah, Syanu itu sudah celaka dia. Itu gara-gara dosa mamaknya itu tukang makan uang, tukang bunga-bungakan uang. Lihatlah anaknya lahirnya, cacat kan, mamanya tukang bunga-bunga uang itu. Itulah hukuman dari Tuhan. Alah. Saya ingin membenarkan pemikiran yang keliru itu. Tapi ketika saya membenarkan itu nanti, saya jadi lawan dia. Dan pasti dia akan memusuhi saya, karena itu sudah dibuatkan, ditakdirkan dalam kitab suci. Kenapa aku menjadi musuhmu? Karena padahal aku memberitakan kebenaran. Yaitu kawan, musuh orang benar ya begitu. Musuh orang-orang memberitakan kebenaran ya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia kawan. Ya. Jadi, kalau dirimu pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dirimu, apa yang kamu pikirkan? Artinya kau adalah orang sangat spesial. Mak, gaya bicaraku sangat spesial. Terkadang harus gaya-gaya pendeta-pendeta brengsek itu tiru kawan. Brengsek itu bukan hujatan, artinya tidak teratur. Kalian lihat KBBI ya, banyak orang ketika ada ucapan brengsek dibilang memaki. Tidak, kau bacalah KBBI itu kawan. Ya. Tidak kawan. Tidak ada orang yang tidak spesial di mata Tuhan.
terus dinyatakan dia karunia dia di dalam dirinya. Gak ada itu kawan. Karena orang-orang spesial, orang-orang pilihan Tuhan, makanya Tuhan menyatakan kuasanya di dalam diri orang itu kawan. Aduh, pahami dulu itu. Itulah sebabnya anak-anak yang terlahir cacat, yang bapaknya orang Kristen, ingat kalimat ini. Bahwa kalian adalah orang tua yang paling beruntung di muka bumi. Karena kalian dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasanya di dalam diri anak kalian. Ya tapi kan kami menderita sang debater. Kami berpeluh. Kami memakan hati diejek-ejek anakku begini. Justru itulah kebanggaan kalian. Artinya benar kalimat itu. Kuasa Tuhan harus dinyatakan dalam diri anak ini. Kalian dihina, kalian dihujat, lama-lama kalian kebal. Kenapa setiap hari kalian mengasihi anak kalian, tidak sempat kalian memikirkan kejahatan? Kan luar biasa kawan. Saya ada lihat di sini dulu yang adik kelasku bahkan kakinya kecil, tangannya berlipat-lipat, ya kan? Tapi dia dididik mamanya pandai kali berenang kawan. Itulah siapa namanya, dia dewasa juga dia, lupa aku namanya. Gerakannya lincah sekali kawan. Kedua orang tuanya tidak sempat lagi ngerumpi-ngerumpi. Dan yang hebatnya lagi kawan, kedua orang tuanya nggak sempat selingkuh, nggak terpikir, karena melihat anaknya saja nggak tega dia mau melakukan dosa-dosa itu kawan. Kalau nggak percaya kalian, kalau ada tetangga kalian yang anaknya cacat, tanyalah. Bertengkar pun orang itu nggak sempat kawan. Aduh, sudahlah. Sudah banyak saya temui. Coba kalian kalau nggak percaya, cobalah tanya. Ada tetangga kalian. Tapi ingat ya orang Kristen ya. Kalau orang-orang di luar Kristen, saya tidak sebut agama, tetapi Alkitab mengatakan keturunan keledai sudah digariskan, itu dihukum. Ditetapkan memang dia jadi keledai. Mereka percaya takdir. Maka mereka tidak percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam anak itu. Maka yang mereka lakukan apa? Memang merawat, memang murtapi ala kadar. Makanya kalau kalian lihat anak-anak cacat itu, kalian lihat di TV-TV yang berprestasi itu dari negara mana? Ya oke, kita bicara agama saja. Bahkan lebih banyak orang berprestasi itu yang tidak punya agama atau ateis. Daripada orang yang beragama sonono. Karena mereka nggak percaya takdir. Tapi kalau orang-orang percaya takdir, sudahlah nak, di rumah ini aja kau, nah aku kasih lap-lap ingusmu, dilengkekkan. Pas jumpa makan, kasih makan, jumpa minum, kasih minum. Selesai. Tapi kalau orang Kristen, karena ada ayat ini dibaca orang-orang tua, maka kalau kalian punya tetangga, ada orang tuanya mengeluh, tunjukkan ayat itu. Kalau di dalam diri anak ini dinyatakan kuasa Tuhan, artinya apa? Anak ini dipilih Tuhan. Anak ini terlahir tidak sembarangan. Sudah Tuhan ikut campur memilihnya ini. Agar kuasanya dinyatakan dalam diri anak ini. Kawan, kalau kau enggak orang pilihan. Enggak kan sampai muncul ayat di situ. Agar kuasa Tuhan dinyatakan. Enggak ada itu kawan. Kau lihat orang banyak-banyak enggak ada dinyatakan Tuhan dalam dirinya. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi jangan berkecil hati. Yang kalian lakukan apa? Bekerja sambil berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi sang debater. Ingat anak kalian ini anak spesial yang dipilih Tuhan untuk dirinya menyatakan kuasanya di dalam anak kalian. Orang lain tidak kawan. Tidak ada kalimat itu kawan. Enggak percaya kalian kita carilah. Kalimat itu tadi apa? Bukan dia dan bukan juga orang tua, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita dengar, lihat pekerjaan-pekerjaan Allah itu apa saja. Ngeri kawan, dinyatakan dalam dirinya lah kawan. Memang betul, kita sebagai orang tua ada rasa sedih, ada rasa ini. Betul kawan. Gak ada satupun di dalam kitab suci yang mengatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kalian boleh cari kawan. Hanya ayat itu. Nah, ada dua ayat mengenai pekerjaan-pekerjaan Allah ya.
Yang pertama itu di Mazmur 66 ayat 5. Nah ini kawan. Mazmur 66 ayat 5. Mazmur 66. Jadi enggak banyak ayat kawan. Mazmur 66 ayat 5. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Jadi kawan, kedahsyatan perbuatan Allah itu terhadap manusia, itulah terhadap orang yang terlahir cacat. Kalian cari nggak ada lagi loh. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam diri orang hanya kepada orang cacat itu kawan. Kalian buka seluruh kitab suci, hanya 2. Itu satu ya. Kita lihat lagi. Yang kedua yang tadi yang di Yohanes itu kawan. Yohanes 9 ayat 3. Yang kedua itu. Jadi hanya 2 kawan. Di Mazmur 66 ayat 5 dan Yohanes 9 ayat 3. Gak ada yang lain kawan. Nah, pekerjaan Allah yang dahsyat itu apa? Contohnya mengeringkan lautan di Mazmur itu dibilangkan. Ini nih coba. Nah ini kawan. 65 ayat 5. Nah ini. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia ya. Kalian lihat kawan. Apa yang terjadi kawan? Kau disuruh oleh pemazmur, lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Yang dinyatakan di dalam diri manusia hanya kepada orang-orang cacat. Di mana itu? Nah ini kawan. Ini bukan kayak siapa bilang, oh ini sola scriptura. Kalau si goblok itu nggak ngerti sola scriptura. Ketika dibukanya hadis, ada Allahnya punya betis. Oh itu maksudnya bukan betis gitu. Kalau dia bisa kawan. Makanya aku bilang kalian lucu standar ganda. Kalau kalian bisa, kalau kami nggak bisa. Sola scripturanya apaan itu? Siapa namanya kemarin? Skoreng. Ini ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tua, tetapi karena pekerjaan harus dinyatakan di dalam dia kawan. Kan luar biasa. Artinya anak-anak ini anak-anak pilihan Tuhan. Jadi jangan kalian sia-siakan kawan-kawannya. Dan bagaimana orang yang anaknya terlahir sempurna? Ya kau berbahagia. Kan begitu lagi baliknya kawan. Hebatnya penghiburan yang diberikan Alkitab ya begitu. Tapi maaf dulu. Kau boleh berbahagia tapi ingat, anakmu tidak diberikan Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya. Orang cacat inilah yang lebih dahulu. Harus kita terima kawan. Adil kan? Adil. Ya, begitulah kawan. Halo Dewe, selamat siang. Silakan Dewe. Selamat siang Bang. Siang. Silakan. Apa ini kok ketawa? Kuadir, gitu kan Bang. Ya, gimana? Gini Bang, kalau takdir itu bagi orang yang frustasi, artinya tidak percaya dengan Tuhannya, tidak punya iman, jadi sudah pasrah. Orang pasrah Bang, yang percaya takdir Bang. Karena mungkin dia percaya takdir karena kebanyakan minum tuak dan bir. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi terjadilah takdir. Iya takdir. Takdir Ya, itu begini, asal Bang. katanya dari tuak dan dir. Aku tonton. Dan bir. Ya begitu Bang. Jadi aku tonton kemarin debatnya ya seru juga sih. Sampai berapa jam? 3 jam kali Bang ya. Cuman 3 jam, begini, 3 jam. hampir 3 jam aku tonton itu. Cuman masalahnya kemarin Budi itu siangnya kurang kuasai media, kurang kuasai waktu ya. Jadi dia selalu seharusnya kan bisa lihat waktu timer itu digeser layarnya biar pakai HP ya. Saya kan juga sering masuk ke Zoom ya. Ya itu sayangnya. Jadi sebenarnya sudah menarik kemarin pembahasannya. Ya begitulah. Tapi sebelumnya Bang saya juga kan masuk ke Zoom juga itu. Zoomnya si Zulkifli. Kemarin gua ajar Zulkifli. Apa itu masalah? Setelah Handi Selebes. Ya? Iya, Handi Selebes dan Taha di sore, malamnya aku masuk ke Zoom-nya lagi belajar di Taha masalah percaya Tuhan dengan perantara. Nah, dia tanya apa kuasa Tuhan Yesus? Oke, aku jawab. Kuasa Tuhan Yesus adalah dia memberi kuasa ilahi kepada
rasulnya. Yang dibahas malah kuasa Yesusnya yang membangkitkan orang mati. Loh, aku bilang, aku banyak ayat yang bisa aku berikan. Yesus punya kuasa ilahi. Dia minta satu, oke, aku turuti satu. Aku berikan kuasa Yesus memberikan kuasa ilahi kepada muridnya. Petrus dan Paulus membangkitkan orang mati, ya kan Bang? Di ayat Matius 10 ayat 8. Buka Bang, boleh Bang, dibuka Bang. Boleh. Ya, oke, siap. Matius 10 ayat 8. Ya. Matius 10. Bukan kisah, ya nanti itunya kisah para rasul 9 itu. Si Petrus membangkitkan tahita. Mengusir setan, mengapa? Ini perintahnya Yesus dulu Bang. Ya, 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Ya kan Pak? Itu kan perintah Yesus. Yesus memberikan kuasa kepada para rasulnya untuk membangkitkan orang mati Bang, termasuk menyembuhkan orang. Dan Petrus sudah lakukan itu. Dia bisa mendapat izin lah, katakan, kalau mereka kan dapat izin dari dan izin ya kan mereka bilangnya izin. Nah, dan Petrus lakukan Bang. Petrus bangkitkan tahita di kisah para rasul 9, kemudian Paulus di kisah para rasul 26 kalau nggak salah ya, apa 27 saya lupa. Tapi intinya mereka terus punya kuasa ilahi, selain dia punya kuasa sendiri untuk membangkitkan orang mati kan gitu. Cuman apa yang dibahas si Suma itu? Dia malah Yesus kuasa ilahinya Bapa waktu Yesus bangkitkan Lazarus itu dia kan menengadah ke langit. Iya, coba tapi juga di waktu Yesus bangkitkan putri Yairus itu nggak ada menengadah ke langit segala macam. Toh kalaupun ada, ya Yesus meminta kepada Bapaknya. Tapi yang lucunya Bang begini Bang. Dia bilang, iya Yesus minta kuasa kepada Allahnya, pada Tuhannya, pada Bapaknya. Itu Tuhanku. Dia klaim gitu. Mau aku bilang gini Bang. Nenek lu kiper. Kalau Tuhanmu jangan berarti bilang aja. Yesus itu Bapaknya Yesus itu hanya iya. Makanya mau aku bilang gini Bang, nenek lu kiper. Kalau kau mengklaim Tuhanmu itu Bapaknya Yesus itu Tuhanmu, nenek lu kiper. Dia terus gini Bang, dia nggak bisa jawab waktu aku kasih pertanyaan, malah maki-maki Bang, malah maki-maki. Ini otaknya begini Bang, kayak Bang. Ini otak pemakan babi, anjing dan monyet. Kurang ajar ini Bang orang ini. Gak bisa jawab tapi maki-maki. Kenapa nggak balas? Kau pemakan kan saya gantian tanya kerbau, apa kuasa ilahi Tuhanmu. Terus Enggak Bang, aku nggak mau maki-maki Bang. Jadi kita buktikan bahwa dia kalau gak bisa jawab malah maki-maki, ya kan. Kemudian lucunya waktu perdebatan awal itu Bang, suara saya besar loh Bang. Tapi kemudian terus, halo, tapi putus. Aku minta kuasa yang diambil ayat-ayat Alkitab. Ini bukti Yesus dari Allah nggak dari Bapaknya Yesus. Lah memang bapaknya Yesus itu Tuhanmu, nenek lu kiper gitu. Iya, kan lucu Bang. Main jelas-jelas Bapak itu bukan zat, ya kan? Bapak itu roh. Bapak bukan putus. Bapak namanya bukan coklat. Iya, Bapak kan roh bukan zat, ya kan? Kan bukan namanya Allah. Tapi nggak malu dia klaim Bang. Klaim tua Bapaknya Yesus Tuhanku. Kalau nenek malu, lu kiper. Kalau malu, nenek lu kiper. Kalau dengar ya gitulah Bang. Mereka ini lucu, suka klaim-klaim suruh buktikan kuasa ilahinya nggak bisa, tapi malah maki-maki, marah-marah.
Oke, gitu aja. Sudah putus-putus ini kulihat sinyal dari Dewe. Oke, gitu aja Dewe. Ya, kemarin tadi 1 hari tuh Bang. Oh, halo Bang. Ya, gimana? Tadi Ya, putus ya, suaramu. oke. Putus ya Bang ya. Iya, oke, siap-siap. Ya, lanjut. Oh ya, sudah Kemarin mulai apa kedengeran kemarin? ya. Iya, ya. Sudah. Jadi ya itu Bang, dalam aku kan Bang. Si Hendy Celebes, Tahta dan Suma si Gulunda. Kan gini, kalau 10 Gulunda maju semua ke sini. Gitu. Ya gitu-gitu kan aja. Halo, Bang. Kalau tempat mereka itu bilang itu 10 orang kayak Marah-marah, kau Bang. bariskan. Iya. Ya bilang aja 10 orang kayak kau bariskan di kulibas bilang gitu. Iya. Tapi intinya gini Bang, sejak itu Bang, sejak kemarin saya diblok Bang, nggak bisa masuk lagi ke semuanya mereka tuh Bang. Iya ya. Jadi Nggak bisa hari ini ganti aku mau akun. masuk lagi, ya itu risikonya lah. Bisa di lain, mungkin ganti lain akun coba. Jadi akunku Iya, sudah ganti diblok, email. aku nggak bisa masuk lagi. Waduh, risikonya Bang, begini Bang, kalau langsung meng-KO 3 orang sekaligus dalam satu. Udahlah Bang, gitu aja. Terima kasih Bang, selamat siang. Oke, terima kasih Dewe. Selamat siang, Bang, ya. Dengan Hati. apanya? Siap. Nenekmu kiper gitu ya. Zuma sebentar dulu Zuma. Nenekmu kiper bilang. Ya. Zulkifli itu nggak ada isi kepalanya kawan. Orang ini satu kelemahannya bahwa mereka tidak bisa menafsir Al-Quran. Al-Quran sudah ada kitab tafsirnya. Mereka tidak bisa bergeser dari kitab tafsir. Maka mereka sangat takut bicara Al-Quran. Dan mereka tahu sekali mereka bicara Al-Quran diserang terus menerus, mereka akan game over. Karena kemana mencari jawaban? Gak tahu kawan. Gak tahu mau mencari jawaban kemana. Satu-satunya cara lebih bagus lari ke Bible. Karena di Bible itu banyak jawaban dan banyak pertanyaan. Itu mereka akui. Tetapi mereka memang sudah dikutuk menjadi apa? Keledai liar sifatnya kawan. Itu dikutuk namanya, dihukum jadi keledai liar. Maka yang kalian lihat setiap kali debat, mereka berusaha untuk tidak memberi lawan debatnya berbicara. Kayak tadi malam kan, awak belum menjawab sudah si Kores. Dan mic orang itu lebih kuat dari mic kita kawan. Ya itu kan curang. Percayalah orang-orang muslim yang menonton itu, tahu mereka curang. Dan lama-lama mereka muak melihat kecurangan itu. Loh, kalau memang agamamu benar, kenapa harus kau curangi semua orang? Katanya, wah mana bisa disetel mic di sini? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ya, itulah sebabnya kalau kita lihat. Nanti rekaman-rekaman coba pula putar ya. Aku udah pernah ku rekam, ku putar. Suaraku ketimpa sama si Zulkifli terus. Karena suara mereka keras, maka mereka itu bukan berdebat tapi berlomba keras suara. Makanya aku bilang kemarin, loh kita ini berlomba keras suara atau berdebat, gimana sih? Ya kalian izinkanlah kami menjawab, ini enggak, belum lagi kami jawab. Nah, kan gaya-gaya goblok kawan. Makanya mereka paling takut untuk berdebat di room-room di luar room mereka. Karena room mereka itu room kumpulan keledai yang tidak tahu aturan. Makanya kemarin aku bilang, kau harus tahu aturan Kores. Masa baru mulai kau sudah begitu? Slow lah. Inilah kelemahan kalian, ku bilang. Kalian tidak biasa disiplin dan tertib, ku bilang. Ya. Dan dia kulihat agak gimana gitu ya. Ya. Nah, kawan-kawan, kita sudah mendengar tadi mengenai takdir itu ya, dan saya sudah beri contoh. Apakah ada orang ditakdirkan mati seperti itu, bunuh diri atau bagaimana? Ternyata enggak ada kawan. Kalau sampai ada berarti Tuhan yang menyuruh dia. Kan udah dibilang mereka, siapa yang mencabut nyawa manusia? Dulu mereka bilang Tuhan. Sekarang udah diganti, malaikat. Ya berarti malaikat bisa aja bebas mencabuti nyawa orang. Kan tidak atas perintah Tuhan. Berarti tetap Tuhan yang mencabut nyawa manusia itu. Gimana? Karena diperintahkan kepada malaikat. Kalau iblis karena makanannya si debu tanah. Tapi sebelum dia mencabut nyawa orang, dia minta izin kepada Tuhan. Kan begitu kawan kalau di Kristen. Kalau mereka tidak kawan, tanyalah. Siapa yang membuat manusia mati? Tuhan katanya. Siapa yang membuat manusia hidup? Tuhan. Terus sekarang dia tambahi malaikat. Yang membuat manusia mati malaikat. Jadi yang menentukan manusia hidup atau mati malaikat, bukan Tuhan kawan. Bingung mereka kawan. Karena mereka nggak bisa lagi apa-apa. Contoh di dalam perdebatan kemarin.
Kemarin kami main sistem chess, catur ya chess, skak. Kalah mereka, nggak bisa apa-apa. Dirubah lagi sistemnya, sistem bergantian. Kalah mereka. Apapun cara yang mereka buat, selalu kalah. Kayak tadi malam, aku masuk di nyeletuk, dibilangnya nggak boleh. Loh kan ini TikTok, aku bilang ya nggak boleh. Oke, nggak boleh ya. Aku hanya bertanya itu untuk mempertegas. Oke, dia mengaku kan, habis itu udah. Pas giliran orang itu ribut gitu, dibilangnya, oh ini kan TikTok katanya, sudah bisa saling sanggah. Alah, aku bilang. Ya mereka sudah nggak bisa jalan apa lagi, nggak bisa kawan. Hanya modal menghina-hina Bible. Zulkifli lihat cara dia berdebat, hanya menghina Bible. Ilmu yang dia berikan ada? Nggak ada. Dia kira orang-orang muslim berpendidikan senang, nggak senang. Tunggu saja masanya kawan. Mereka kan sudah melihat. Ya kalau orang ini misalnya punya ilmu ya kasih dong kesempatan orang berbicara, itu yang pertama. Terus mereka ini mayoritas tapi nggak pernah nampak wajah. Terus kelihatan dari si Kores ternyata orang itu googling, kan memalukan. Terus yang dibawa artikel-artikel sampah yang menentang Kristen, makanya aku bilang kalau kami ambil nanti udahlah buku The Satanic Verses saja lah, yang Salman Rushdie, ayat-ayat setan karena kitab suci kalian, aku bilang. Bagaimana perasaanmu, aku bilang. Kan bingung dia kawan. Sementara kita nggak mau ngambil itu kawan. Kita ya oke, Al-Quran, hadis itu dasar mereka. Kalau mereka nggak malu, diambil itu pendapat hantu belau pun dimasukkan. Wah ini Kristen agamanya. Asal ada kata Kristen itu diambilnya. Padahal dibilang di situ orang yang tidak setuju dengan Kristen kontra. Kan goblok kawan. Aduh. Tapi ya sudahlah kawan-kawan. Karena ini kita sudah hampir 1 jam. Saya cukupkan dulu sekian. Kita jumpa lagi nanti sore dengan topik dan pembicaraan yang lain. Perhatikan baik-baik bahwa takdir kalau di dalam orang Kristen namanya nubuatan. Jauh hari sudah diucapkan dan itu akan terjadi dan tergenapi. Tetapi takdir seperti yang mereka imankan tidak ada di dalam orang Kristen. Bahwa segala hidup kita sudah ditentukan baik atau buruk dari Tuhan, tidak. Kita punya namanya kehendak bebas. Selagi kita menggunakan kehendak bebas, takdir tidak ada. Ya, paham itu kawan. Dan bagaimana orang yang terlahir cacat, apakah sudah ditakdirkan cacat? Tidak, beda. Tetapi dia dipilih Tuhan untuk dinyatakan kuasa Tuhan ke dalam dia. Beda dipilih, beda takdir, beda nasib, segala macam. Kalau orang mati seperti yang kita tunjukkan tadi, dia gantung diri dan anak-anaknya mati kena bondilon diracun. Apakah itu takdir? Kalau itu takdir berarti ibu ini mengantarkan anaknya ke surga, maka ibu ini pun masuk surga. Karena yang menyuruh dia bunuh diri adalah Tuhan. Sampai jumpa, salam sang debaters.